Halo, jumpa lagi dengan saya Bambang Pratama dari BINUS University. Saya akan menjelaskan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Isu perlindungan data pribadi ini banyak diperbincangkan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Menjadi menarik untuk dibahas seperti apa perlindungan data pribadi itu dalam konteks hukum Indonesia, dan ini harapannya adalah dapat menjawab tentang apakah data pribadi itu sama dengan privacy, kemudian apa ruang lingkup data pribadi, dan seperti apa bagaimana pengaturannya saat ini. Saya akan mulai dari beberapa contoh kasus yang terjadi, yaitu diantaranya yang terjadi di Indonesia, kasus film Soekarno, yang di dalamnya itu pada tahun 2014 terjadi persengketaan tentang kehidupan pribadi Bung Karno. Perdebatannya di dalam kasus yang terjadi adalah dimasukkan ke dalam lingkup hak cipta. Padahal di dalamnya juga ada isu perlindungan data pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kasus di luar negeri tentang pemain sepak bola Ryan Giggs yang dia melakukan perselingkuhan dengan iparnya. Salah satu isu yang diangkat oleh Ryan Giggs pada waktu itu adalah dia memohonkan kepada pengadilan untuk menutup kehidupan pribadinya, yaitu tentang perselingkuhannya. Tetapi Giggs memberikan izin kepada orang lain untuk dapat memberikan ulasannya tentang karirnya atau yang di luar dari kehidupan pribadinya. Nah, ini adalah salah satu isu data pribadi yang muncul di permukaan. Nah, kemudian terjadi juga data pribadi itu kebocorannya yang banyak kita mendengar atau kita melihat di dalam berbagai platform dalam dan luar negeri. Atau yang kedua juga, kita juga bisa melihat kasus-kasus misalnya seperti penjualan rekening atau kasus-kasus data pribadi lainnya. Nah, oleh sebab itu pembahasan tentang perlindungan data pribadi menjadi menarik untuk kita telah lebih lanjut. Terkait data pribadi, apabila kita melihat dari perspektif aturan yang ada, maka kita bisa melihat yang secara literally atau secara letterlek menuliskan tentang definisi data pribadi itu adalah di dalam pasal 1 angka 22 di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Di sana tertulis bahwa data pribadi adalah data perseorangan yang dirawat, disimpan, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Namun, apabila kita lihat secara lebih mendalam, ketentuan di dalam Undang-Undang Adminduk, dia hanya mengatur tentang data kependudukan, yang diantaranya adalah nomor KK, NIK, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, ini memunculkan pertanyaan, seperti apa sebenarnya perlindungan data pribadi yang lainnya? Karena data pribadi ada banyak. Ada data tentang keuangan, ada data tentang kesehatan, ada data tentang pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elsam, itu ditemukan ada lebih dari 30 undang-undang yang mengatur tentang data pribadi yang sifatnya spesifik di bidangnya. Artinya, kita bisa melihat bahwa dari serangkaian peraturan yang ada, data pribadi itu pengaturannya tersebar di sana-sini. Itu yang pertama kondisinya, apabila kita lihat dalam perspektif hukum positif. Kemudian, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana pengaturan data pribadi yang sifatnya elektronik. Nah, itu nanti akan kita bahas di dalam pembahasan selanjutnya. Tetapi pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang penelusurannya. Seperti apa sih perlindungan data pribadi itu yang memang diatur secara di luar negeri, atau definisi mainstreamnya tentang data pribadi itu bisa kita lihat bahwa ada pengaturan yang kita mengikuti di Uni Eropa, yaitu GDPR, yang menyebutkan bahwa data pribadi adalah any means of information. Jadi segala macam informasi terkait yang menunjuk tentang natural person atau seseorang. Kemudian yang kedua, di dalam US Privacy Act
di sana ditulis bahwa yang termasuk ke dalam kategori data pribadi adalah the term of individual, yaitu citizen dari Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah the terms of record. Record ini any item, collection, or grouping of information of individual. Jadi kita bisa lihat bahwa pengaturannya dua-duanya secara umum menunjuk tentang personalitas, tentang subjek hukum orang. Dan hanya di Amerika Serikat dia lebih merinci tentang item, collection, grouping, dan sebagainya. Itu perbedaannya. Nah, ini sebenarnya memberikan kita petunjuk untuk bisa mengaitkan dengan undang-undang lain tentang data pribadi itu sendiri. Yang kita kaitkan dalam hal ini adalah ke dalam undang-undang ITE. Kenapa? Karena tadi definisi data pribadi di Amerika Serikat dia menyebutkan ada collection, recording, grouping, dan lain sebagainya. Nah, di dalam undang-undang ITE definisinya memang tidak ada data pribadi. Di undang-undang ITE disebutkan di pasal 1 itu ada yang namanya informasi elektronik, yaitu sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, dan seterusnya. Kemudian diatur juga atau didefinisikan tentang dokumen elektronik, yaitu setiap informasi elektronik. Jadi dokumen elektronik adalah kumpulan dari informasi elektronik dengan kumpulan besarnya lagi atau genusnya adalah data elektronik. Jadi data elektronik terdiri atas informasi elektronik dan dokumen elektronik. Jadi membaca definisi di Undang-Undang ITE seperti itu. Nah, artinya maka kita bisa melihat bahwa data pribadi selama dia bentuknya elektronik, maka dia menjadi objek dari Undang-Undang ITE karena dia termasuk dalam keluarga data elektronik. Baik itu berbentuk informasi elektronik maupun dokumen elektronik. Nah, kemudian kita mesti lihat lagi definisi lainnya yang bisa menjadi petunjuk kita. Yaitu di pasal 1 Undang-Undang ITE juga didefinisikan tentang komputer. Komputer di sana adalah alat untuk memproses data elektronik. Alat untuk memproses data elektronik ini dia tidak menunjuk apa. Yang penting dia sebuah alat. Artinya setiap perangkat elektronik yang dapat memproses data elektronik, maka dia didefinisikan atau tergolong dengan kategori komputer. Kemudian selanjutnya di definisi pasal 1 itu juga dituliskan tentang sistem elektronik. Nah, sistem elektronik ini adalah serangkaian prosedur perangkat elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, dan seterusnya. Nah, di sini berarti menunjukkan bahwa ada perangkat keras, yaitu komputer atau perangkat elektronik, dan ada perangkat lunak, yaitu sistem elektronik, yang termasuk kategorinya alat. Kemudian, definisi perbuatannya yang diatur di dalam Undang-Undang ITE itu adalah transaksi elektronik, yaitu perbuatannya. Pada perbuatannya yang termasuk ke dalam kategori Undang-Undang ITE itu adalah setiap perbuatan dengan menggunakan komputer atau perangkat elektronik, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Jadi segala macam aktivitas terkait perangkat elektronik dia termasuk kategori perbuatan hukum yang didefinisikan di dalam Undang-Undang ITE. Sedangkan tempatnya bisa dilakukan di dalam jaringan sistem elektronik atau di luar jaringan sistem elektronik. Ini menjadi tempus yang bisa kita lihat tempatnya. Kemudian selanjutnya, apakah dari penjelasan tadi bisa menjawab bahwa kita sudah punya undang-undang tentang data pribadi? Jawabannya sudah. Yang pertama, dasarnya adalah dia tersebar di serangkaian undang-undang yang ada 30 lebih. Kemudian yang kedua, jika dia bentuknya elektronik, maka ada Undang-Undang ITE. Terlepas bentuk datanya, mau data keuangan, data pendidikan, data kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi artinya secara umum Undang-Undang ITE bisa membantu untuk mengatur atau mengcapture fenomena tentang data pribadi. Kemudian di tengah kondisi global saat ini yang terjadi adalah tarik menarik data.
lalu lintas data dari setiap negara, dari tiap sistem elektronik yang begitu cepat. Dan yang kedua, dengan penggunaan perangkat elektronik, dengan penggunaan sistem elektronik, software, baik itu media sosial dan lain sebagainya, maka setiap individu data pribadinya tertarik menjadi bentuk elektronik, sehingga membentuk sebuah binari atau membentuk sebuah landscape tentang seseorang yang mengidentifikasikan seseorang yang bertransformasi dari personifikasi seseorang menjadi ke bentuk personifikasi elektronik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika itu diperjualbelikan, jika itu dipertukarkan? Apakah itu legal? Nah, seringkali pengaturan tersebut didasarkan pada privacy policy, yaitu bahwa jika Anda menggunakan layanan, maka Anda akan tunduk dengan ini. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Apakah itu diizinkan atau tidak? Padahal kalau kita lihat secara struktur, tindakan tersebut adalah tindakan jual beli data atau tukar-menukar data dalam bentuk lain ya. Yang menjadi masalah adalah tadi, apakah ketika data seseorang itu yang menunjukkan individu seseorang itu diizinkan untuk diperjualbelikan. Ada gagasan kontemporer yang dikemukakan oleh Dennis Nouwer pada tahun 2018. Dia mengatakan bahwa harus adanya emansipasi dalam pengaturan data, sehingga dia menyebutnya jual beli data sebagai perbuatan digital slavery. Jadi digital slavery itu dalam praktek jual beli atau penggunaan data saat ini, Nouwer menggagas perlu adanya suatu emansipasi. Emansipasi itu berarti kan persamaan hak, adanya hak-hak yang didengar. Nah, pada kondisi demikian, maka gagasan Nouwer tentang digital slavery apabila kita kaitkan dengan Slavery Convention pada tahun 1926 yang menyebutkan bahwa slavery di pasal 1 adalah is a status or condition of a person over whom any or all of the power attaching to the right ownership are exercised. Dan di ayat 2-nya dituliskan bahwa in general every act of trade or transport in slave. Jadi setiap tindakan yang mempertukarkan atau mengirimkan seseorang yang statusnya itu dimiliki oleh orang lain, maka itu tergolong ke dalam kategori slavery. Nah, apakah ini bisa nyambung? Ya, anyway, itu adalah gagasan Nouwer yang memberikan kita pemahaman bahwa si pemilik data atau kita juga perlu memiliki hak untuk didengar, untuk bisa menghapus, untuk bisa menarik, dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip hak tersebut itulah yang diatur di dalam GDPR. Prinsip-prinsip tersebut itulah yang harusnya juga diatur dan sudah dibahas di dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi saat ini. Karena prinsip-prinsip itu tentunya tidak bisa kita temukan di dalam serangkaian peraturan perundang-undangan yang spesifik bicara tentang data pribadi. Oleh sebab itu, maka penyempurnaan dari pengaturan tentang data pribadi itu memerlukan sebuah undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, kemudian kompleksitas hukum yang terjadi dari perlindungan data pribadi itu adalah tentang kepemilikan datanya. Karena data kita yang dikuasai oleh orang lain, subjek datanya kita, penguasanya adalah orang lain. Ini menjadi masalah. Kemudian masalah yang kedua adalah sebenarnya bentuk dari datanya. Karena datanya bisa berubah, bertransformasi dengan dikaitkan pada kondisi, dikaitkan pada konteks, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah hak akses data. Jadi setiap individu harus memiliki hak untuk mengakses datanya. Sehingga emansipasi atau tata kelola yang demokratis itu bisa terlihat. Kemudian yang keempat, tentang perpindahan data. Perpindahan data ini tidak melulu secara nasional. Bisa juga lintas negara, lintas region, dan lain sebagainya.
Oleh sebab itu, pengaturan juga tentang data pribadi, tentang lintas sektoral ini, lintas teritorial, lintas negara, juga perlu diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tentunya. Dan yang kelima adalah tentang transformasi data. Transformasi data ini di dalamnya diantaranya adalah modifikasi, perubahan, analisis, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena data itu akan bermakna atau akan bermanfaat ketika dia dikaitkan dengan kondisi, diinterpretasi. Jika dia raw material begitu saja, tentunya itu tidak memiliki value yang begitu tinggi. Nah, inilah yang isu-isu data pribadi yang perlu kita ketahui. Sehingga kita tidak hanya melihat perlindungan data pribadi itu terbatas pada kebocoran data saja, tetapi kita coba melihat lebih dalam. Apakah data pribadi itu memang menguntungkan? Apakah data pribadi itu memang menghasilkan satu ekonomi, dan seperti apa alas haknya? Alas hak sebagai orang yang menguasai, operator, controller, kemudian juga bagaimana alas haknya pada si subjek data. Nah, isu data pribadi menjadi penting karena hampir setiap bisnis, terutama bisnis di bidang IT, itu pasti mengolah data. Toko online misalnya, fintech misalnya, kemudian finansial yang konvensional misalnya, yang juga ikut bermain elektronik dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tentang pemahaman perlindungan data pribadi menjadi penting. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.